Halo Anissa. WhatsApp, 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 WhatsApp. Hai. Wah, bentar banget ya Allah. Kecilin sih benar. Apa? Oke, good. Halo, berjumpa lagi dengan Anissa Wahyu Betari. Kamu di mana, Nis? Di kamar. Guys. Aku nyempil mencari sinyal di dekat kamarku. Karena di sini tidak ada sinyal, jadi aku menyempil sekalian. Dan aku sudah mengumpulkan apa aja yang akan kita bahas malam ini ya, Nis. Kelihatan nggak sih aku buat nggak? Kalau Apa? ada apa pakai? Apa? Nggak dengar aku, Bu. Ah, ini dia. Good, cantik, terlihat sangat bercahaya. Oke deh. Hai, selamat malam, Anissa. Jadi Kalau nih, apa? malam ini kita mau ngapain? Jadi aku sudah mengumpulkan intinya tuh biasanya apa aja sih yang dibahas sama teman-teman soal masalah ilmu komunikasi kan. Jadi aku akan bertanya dulu kepada Anda, nanti aku akan memberikan feedback deh, gitu ya. Oke. Yang pertama itu Nis, jadi kan sebenarnya tuh kita tuh udah mau masuk semester 7. Semester akhir dari perjuangan kita di ilmu komunikasi dan tanda ya, menuju menjadi alumni, ya enggak? Nah, baru menuju nih. Nah, tapi kita mau share sedikit sebenarnya apa aja sih yang udah kita rasain selama kita kuliah. Yang akan aku tanyakan kepada kamu pertama adalah awal mulai kenapa kamu milih jurusan, gimana kok bisa sampai di Ilkom, apalagi di Udinus, nyasarnya tuh gimana, kenapa bisa sampai di Udinus gitu deh. Jadi tuh sebenarnya ceritanya rada suram ya kalau ceritaku, karena aku tuh sebenarnya dari lulus SMA nggak kepikiran mau kuliah. Oke, terus cuman karena kayak orang tua aku tuh menyarankan untuk kuliah gitu kan. Ya udah akhirnya kuliah tuh. Terus kalau kamu tahu ya, ini lagi musim SBM nggak sih? Ya kan? SBM maksudnya apa? Ya, aku dulu nggak niat banget SBM. Kayak les ya udah les. Cuman kayak nggak masuk aja gitu, nggak masuk pelajarannya ke aku tuh nggak masuk sama sekali. Terus kamu jurusan di apa? Kamu jurusan di SMA apa? IPA. Melenceng banget ya. Terus ya udah tuh SBM tuh aku belajarnya kayak ngasal gitu. Terus waktu pengumuman, inilah titik penyesalan dalam hidupku gitu, karena ya udah nggak keterima gitu. Ya emang sih bukan karena kurang bejo juga, cuman karena memang aku tidak niat gitu. Tapi itu nyeselnya tuh sampai 2 minggu aku nangis. Itu kan pengumuman bulan puasa ya. Itu 2 minggu aku udah nangis. Dan aku ngelihat yang sebenarnya bikin aku nangis bukan karena gagalnya, tapi karena ngelihat orang tua aku tuh kecewa gitu loh. Kecewa tapi mereka nggak ngeliatin kecewanya, tapi mereka support aku buat udah nggak apa-apa, masih ada jalan lain gitu kan. Terus kayak yang gila itu aku ngerasa, kamu tau gak sih, aku tuh ngeliatin ibu nangis. Speechless. Iya, makanya aku kayak ya ampun, aku anak durhaka gitu mikir kan. Cuman ya udah setelah itu mulai bangkit gitu kan. Kemudian aku diajak sama temanku buat muter-muter tuh cari kampus. Dan yang paling dekat sama SMA aku kan di Udinus tuh. Ya udah mampir deh ke situ. Terus udah deh ketemu sama Bu Mumu waktu itu. Bu Mumu jadi front di depan lah pokoknya, front informasinya kan. Di situ terus dijelasin aku Udinus segala macam. Terus dia bilang tuh kalau ilmu komunikasinya di Udinus tuh bukan basic politik, karena kita tahu kan kalau ilmu komunikasi kebanyakan di kampus lain tuh masuknya di politik kan, di FISIP atau enggak dia berdiri fakultas sendiri. Nah, Mumu bilang kalau misalnya ilmu komunikasi
kita tuh basicnya bisnis loh, bilang kayak gitu. Nah, terus aku kayak mikir, hah kok bisa sih? Terus masuknya juga di fakultas komputer kan. Terus aku mikir, kok bisa ya komunikasi di komputer, terus basicnya bisnis juga gitu loh. Terus yaudah akhirnya tertarik lah di situ. Yaudah dia daftar. Ternyata tidak menyesalkan sama sekali masuk di Ilkom Udinus gitu loh, kayak banyak banget yang bisa aku ambil dari situ. Kayak aku nggak ngerti kalau misalnya aku tidak terlalu paham politik ya. Jadi kayak tidak menyesal sama sekali masuk Udinus gitu loh. Seru malahan, kayak ngebahasnya tuh benar-benar ngikutin zaman banget kan. Kita apa-apa udah teknologi, apa-apa udah mengandalkan teknologi, dosen-dosennya juga muda-muda dan melek teknologi gitu loh. Jadi kayak nggak nyesel sama sekali, keren banget. Gitu ceritanya. Berarti nggak ada penyesalan sama sekali dong. Ya, awalnya sih kayak nyesel sih karena tidak lulus SBM, tapi ternyata ada hikmahnya juga. Tuh. Tapi maksudnya awal kuliah di Ilkom itu emang bener-bener dari Bu Momo aja, atau kamu udah pernah searching sendiri apa aja sebenarnya yang bener-bener pingin kamu datengin, jurusan apa yang pingin kamu jalanin ketika kuliah nanti? Oke, jadi awalnya itu temanku namanya Alifna. Alifna tuh dia nyaranin kan, bilang, kamu masuk Ilkom aja gitu. Karena dia mungkin lihat aku kayak lebih, waktu dulu kan suka banget sama kayak broadcast gitu kan, atau sama ngomong atau sama apapun itu. Terus temanku bilang udah Ilkom aja, cuman aku nggak kepikiran Ilkom tuh apaan, Ilkom tuh ngomong mempelajari tentang apa tuh aku nggak ngerti. Cuman ya udah asal ikut aja mood. Jadi aku tidak punya ide sama sekali Ilkom tuh apa waktu itu. Terus ya udah deh. Makanya waktu SBM pun aku kalau dari aku sebenarnya tuh aku udah emang ngincar banget ilmu komunikasi sama psikologi nih. Nah kebetulan aku kan daftar ilmu komunikasi SBM tuh, itu tuh termasuk dalam segi nekat banget menurut aku, karena kan aku dari IPA terus tiba-tiba aku ini kan cross ke soshum. Nah itu aku cuma belajar tuh mulai dari SMA kelas 3, dan sedangkan soshum itu kan dipelajari banyak banget kan. Nah aku itu nggak paham sebenarnya ketika belajar sosum itu, yang sebenarnya tuh sistemnya tuh sama. Kalau misalnya kita ketemu sama masalah yang berbeda, tapi kalau kita tahu kuncinya tuh kan sama aja kan jawabannya. Nah tapi kalau di sosum kita ngafalin kan, kayak misalnya sejarah dan segala macam itu gitu kan. Nah aku tuh sama sekali nggak paham. Akhirnya aku nekat aja, yang penting kalau keterima alhamdulillah, nggak keterima ya udah itu. Aku tuh udah daftar paling nggak itu 7 perguruan tinggi, kalau nggak salah 7 perguruan tinggi kalau bingung kamu tahu. Nah itu ada penyesalan beda kan. Kalau aku tuh awalnya tuh penyesalan banget, kenapa aku udah ngusahain apa sih mbak mau sih, aku tuh udah ngusahain 7 jurusan dan 7 perguruan tinggi, tapi ujung-ujungnya ketemu di Ilkom, Udinus. Nyesel senyesalnya. Sampai ada pernah kan dulu selengan teman-teman, kalau misalnya anak-anak perguruan negeri ketemu bareng-bareng, tiba-tiba ada perguruan swasta tuh mindernya tak ampun ya kan. Nah akhirnya tuh aku banget kasus teman-teman aku yang minder banget ketemu sama teman-teman di perguruan negeri. Nah padahal kalau dipikir ya ngapain gitu loh minder, padahal kan kita sama-sama berjuang, nggak ada bedanya gitu lah. Tergantung orangnya kan kata aku. Ada itu setelah menjalankan aktivitas biasa gitu kuliah di Udinus, ternyata aku nggak nyesel setelah itu. Yang kalau misalnya pada orang bilang salah jurusan, sebenarnya aku nggak salah jurusan, tapi salah perguruan tinggi awalnya. Terus udah aku nikmatin, tiba-tiba aku temukan sama salah satu organisasi yang bikin aku tuh klop banget sama Ilkom, sama beberapa kegiatan-kegiatan gitu loh yang basicnya tuh bener Ilkom banget. Terus udah deh klop banget gitu. Emang bener ya, to be honest, emang aku dulu juga sempat kayak teman-teman aku circle gengnya kan, kita yang geng nih pasti ya. Dan aku emang kayak yang masuk swasta tuh cuma bisa dihitung gitu, kebanyakan kayak masuk negeri, kedinasan gitu kan. Dan emang kayak ketika kita masuk, kita main bareng, itu kadang ngomongnya tuh udah beda kan gak sih bahasannya, kayak mereka tuh sibuk dengan bahasanya mereka sendiri, dan aku merasa terasingkan jujur gitu. Dan aku kayak ya Allah,
anak swasta gini banget ya gitu kan. Cuman aku bahkan sempat emot awal masuk kuliah semester 1, aku naik motor berangkat sambil nangis karena aku nggak ada teman sama sekali di kampus. Kayak temen-temenku tuh pada larinya tuh ke negeri, ke kedinasan juga gitu, nggak ada yang di Udinis gitu. Terus tapi makin kesini ya udah gitu, mereka ternyata memang itu mungkin perasaanku aja, memang lagi sentimen banget kan, nggak keterima, terus kemudian larinya ke situ juga ya. Apalagi stigma anak swasta tuh biasanya anak buangan gitu kan, yang nggak keterima terus masuknya ke swasta gitu. Makanya ya itulah, kita harus menghapus stigma itu, karena memang tidak, ya memang kuliah di mana aja ya sama aja. Iya, karena kan prinsipnya apa yang jalanin kita kan. Kalau aku justru lebih suka berpendapat lebih baik aku salah universitas dibandingkan aku salah jurusan. Karena ketika aku salah universitas itu tuh kayak aku nyemburin diri ke sesuatu yang aku nggak suka. Tapi kalau aku salah kebalik salah. Kalau aku salah jurusan itu sama kayak aku nyemburin sesuatu yang aku nggak suka. Dan kalau salah universitas itu tuh masih bisa kita imbangin dulu kalau ternyata ada hal baiknya juga gitu loh. Kalau misalnya kita suka sama sesuatu terus tiba-tiba kita jalanin, beda kan kalau kita ketemu sama satu di universitas tapi beda jurusan, ntar ujung-ujungnya kita tuh bakalan yang kayak pindah lagi gitu loh, bakalan pergi lagi ke jurusan yang benar-benar kita klop, ya enggak? Jadi kebanyakan kasus itu bukan cari universitasnya, tapi mereka tuh balik lagi buat jurusan yang mereka suka gitu loh. Ya, aku juga nemuin beberapa temen yang memang dia kurang nyaman gitu dengan jurusan yang dia pilih di awal, kemudian dia pindah lagi kayak gitu, karena emang mereka tuh ngejar yang penting aku masuk PTN ini gitu, atau universitas ini gitu, terserah dia mau jurusan apa, yang penting aku masuk situ. Tapi mereka tidak nyaman pada akhirnya gitu. Ya sama aja, tergantung orangnya aja sih menurut aku. Nah kan ngapain nanti adikku yang paling kecil. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah bahas kan alasan apa sih yang buat kita awalnya masuk Ilkom, terus gimana suka dukanya. Nah, bahas soal suka duka. Kan kita tuh di Udinus ya, ini apa sih yang bikin kita nyaman di Udinus? Suka duka apa sebagai seorang Ilkom pergi ke Udinus? Dan worth it gak kita kuliah di Udinus gitu sih? Kalau menurut aku, secara pribadi menurut aku memang worth it banget sih. Maksudnya mungkin buat orang-orang kira kalau biaya kuliah di Udinus tuh main mahal gitu. Cuman memang aku merasain fasilitasnya gitu. Kalau di gedung kita ya, cuman nggak tahu kalau di gedung lain. Kalau di gedung kita, aku memang fasilitasnya kita dapat banget. Dan tenaga pengajarnya pun menurut aku bagus juga. Maksudnya kamu lihat gak sih dosen-dosen Ilkom sekompeten apa mereka? Kayak aku nggak tahu, belum pernah ketemu juga dosen Ilkom yang menurut aku tidak ada inspirasinya gitu, nggak ada nggak menginspirasi lah istilahnya. Banyak dosen Ilkom yang memang ini banget gitu loh, ngasih ilmunya tuh benar-benar banyak banget ke mahasiswanya. Dan ya itu kayak worth aja buat kuliah di Udinus, apalagi jurusan Ilkom. Paling tuh kalau keluhan dari mahasiswa sendiri tuh paling anggapnya tuh kayak sebenarnya tuh kayak banyak tugas, terus dosennya killer dan segala macam. Itu kan hal yang paling wajar ya menurut aku ya. Tapi kalau yang aku rasain, bener aku rasain bener yang kamu tadi bilang, pertama dibandingkan dengan keuangan, maksudnya dalam hal finansial emang kita tuh harus ngeluarin ekstra gitu kan sebagai universitas swasta. Tapi kalau kita bandingin nih range harga dari masuk di universitas swasta dan universitas negeri itu sebenarnya tuh sama aja, itu cuma beda metode pembayarannya doang. Terus yang kedua, itu tenaga kerja di Ilkom itu nggak bohongan, bener-bener mereka itu backgroundnya kebanyakan tuh kan dosen-dosen itu kan masuk di S2 ya kan. S2 mereka tuh bener yang kayak gimana sih, kayak nggak ada habisnya buat ngasih sesuatu ke mahasiswanya. Jadi balance-nya mereka buat ngasih peran sebagai dosen ke mahasiswa itu nggak main-main gitu loh. Jadi kece-nya juga kena, ya kan, kerennya mereka juga kena. Anak muda banget.
mereka ngajar pun kayak masih relate sama kita gitu loh, kayak ya udah mereka tuh menurut aku ya, bahkan ada beberapa dosen yang lebih update daripada mahasiswanya kayak soal sosial media dan segala macamnya, tentang aplikasi segala macam. Mereka tuh lebih apa ya, bener-bener lebih memahami hal itu daripada mahasiswa yang kita kan lebih muda, harusnya kita lebih explore dan segala macam kan, tapi ini malah dosennya tuh lebih banyak informasi dan itu dikasih ke kita, dan itu keren sih. Kayak nggak banyak orang yang udah istilahnya sudah berumur, berkeluarga, bahkan mereka mau explore itu gitu loh, explore teknologi zaman sekarang. Mereka juga ini mereka tuh juga giat belajar gitu loh. Jadi ketika mahasiswanya punya sesuatu, sebelum dia nge-share ke mahasiswanya, dia tuh udah pernah cobain dulu gitu loh, paham nggak? Itu mereka tuh nggak asal-asalan buat nge-share sesuatu ke mahasiswanya gitu loh. Itu yang bikin aku seneng sebenarnya. Tapi itu balik lagi tergantung mindset orang aja gimana. Ada yang komen nih, wow kakak-kakakku keren deh, ada sharing katanya. Agung, what's up bro? Kita udah lama gak ketemu Gung. Nah, Kamu balik lagi. Apanya? Kamu harus ngajak buat Agung ngomongin soal mahasiswa dan Islam. Terus nih kan. Nah, kan kita mau beranjak ke semester 7 kan, akhir dari semester perkuliahan kita selama 4 tahun, ya kan? Nah, menurut kamu prospek kerja apa sih yang benar-benar kamu pengen dapat setelah lulus nanti? Atau mungkin kamu pengen dapat kerjaan sebelum kamu lulus gitu? Kalau ditanya prospek kerja Ilkom itu sebenarnya menurut aku luas banget sih. Anak Ilkom tuh bisa jadi apa aja nggak sih? Dan kita tuh kayak sering banget di mindsetin bahwa anak Ilkom tuh bakal jadi PR, bisa jadi marketing segala macam, bisa ke TV juga, broadcast, terus bisa apa tuh namanya, kamu MC, ya MC dan segala macam. Cuman kalau aku sih mungkin lebih ke PR-nya mungkin ya. PR ya, kayak masih aku mau explore diri lagi sih. Nih Agung bilang katanya, by the way, ini sharing tentang apa ya? Oke Gung, jadi sharing tentang mahasiswa ilmu komunikasi Gung. Kalau dari aku ya Tan, untuk tahu dunia PR sebenarnya itu, aku kan sekarang ini kan lagi magang di PR kan, di Korsai. Nah, aku bener-bener ngerasain banget sih kalau misalnya banyak dosen-dosen yang nawarin mau kerja apa di PR aja, atau mau kerja apa di media apa gitu kan lah. Kalau aku tuh ngerasa kalau PR itu sebenarnya tuh worth it banget, saking worth it-nya itu tuh bener-bener yang kalau sama anak Ilkom itu tuh udah kayak sahabat deket, paham nggak? Jadi apapun yang kita pelajarin di Ilkom itu tuh semua ada di PR gitu loh. Nah, tapi bedanya nih, kalau di PR itu buat masalah ke media tuh hanya sebagai penjembatan doang, kayak nge-handle gitu loh dari stakeholder gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang pingin banget kerja di media, mending cari langsung ke medianya gitu loh. Jadi bukan di PR-nya doang. Kalau PR kan banyak nih, ada yang di perusahaan, terus ada PR di startup atau apapun gitu kan. PR kan jenisnya banyak kan. Jadi kalau misalnya hanya dalam kutip aku pengen di PR nih, tapi kamu nggak tahu seluk beluknya PR tuh kayak gimana, terus kerjanya apa aja gitu, menurut aku sama aja bohong gitu sih. Aku begitu deh. Itu 3 pertanyaan dari aku.